Kita masuk ayat berikutnya di lafaz ihdinas siratal mustaqim. Di lafaz ihdinas siratal mustaqim, hamzah yang pertama hamzah wasal, lagi-lagi hamzah wasal. Dia tidak punya harokat. Dia dikasih harokat. Siapa yang ngasih? Kita. Ya. Karena kalau kita membaca dari ayat sebelumnya, maka jangan dibaca nasta'inu'ih nu'ihdina, tapi nasta'inuhdina. Jadi kalau kita baca nyambung, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuhdina, nuhdina, ini gitu. Enggak dibaca nu'ihdina, makanya disebut hamzah wasal. Hamzah yang dilewati ketika kita membacanya disambung. Tapi karena kita biasa berhenti, nasta'in, berhenti, maka kemudian memulai dari kata baru, maka dikasih harokat kasroh. Ihdina, ihdina, tunjukilah kami. Ihdina hanya nggak boleh pakai dada, karena sebagian orang mengatakan ini hak besar, jadi harus pakai dada. Ihdina, ini keliru. Yang benar biasa aja, ihdina, ihdina biasa. Tidak ada huruf H besar, nggak ada huruf H kecil, nggak ada. Jadi huruf H yang biasa kita ucapkan ya seperti ini. Misalnya sekolah, sajadah, ya, marah. Nah, kalau orang Sunda pakai H semua. Siapa? Ya kan? Semuanya pakai Sunda. Kalau Sunda pakai H semua. Coba kalau ngobrol sama orang Sunda, kamu kenapa? Saya gitu. Sebenarnya ada H dia. Nah, itu H biasa. Saya teh ada tehnya lagi. Nah, H keseharian kita H yang seperti ini fisiknya. Adapun yang belum ada dalam pengucapan keseharian kebiasaan kita adalah huruf H. Nah, itulah yang harus terus dilatih. Di ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu nggak ada di keseharian kita. Orang bilang sekolah nggak ada. Mamah, papa nggak ada huruf H gitu. Biasa aja, ya. Nggak ada orang bilang teh, nggak ada. Biasa aja teh mah teh biasa gitu. Maka yang harus dilatih sekali lagi, justru yang harus sering dilatih adalah huruf H. H bening namanya. H bening. Ada di ayat 1, ada di ayat kedua, ada di ayat ketiga. Nah, itu huruf H. Adapun di ayat ke-6 yang kita baca ini H biasa, ihdina. Kemudian ketemu dengan sad. Ya, sekali lagi, sad di mushaf kita sudah dijadikan tulisan resmi baku karena riwayat, sekali lagi karena periwayatan. Ya. Karena periwayatan. Dan di bangsa Arab memang ada tulisan kalau sin atau sad maknanya tetap sama ada. Ya besut pakai sin pakai sad boleh. Bastoh, sirat juga sama. Sad tebal dicongkel. Ihdinas sira gitu ya bunyinya. Ra tebal, to-nya tebal. Setelahnya hati-hati. Nah, ini yang setelahnya kan sirato, hurufnya tebal semua. Sirato tebal semua. Di depannya huruf tipis. Ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf sin. Jangan sampai gini, ol, tapi ol, sirotol. Kemudian mu, manyun, mu, karena dhamma, mu. Depannya sin tipis, mus, pol, mus, pol, mus, pol, mus. Hati-hati dengan qaf, nggak boleh dicongkel, karena banyak orang kebiasaan mustaqim, mustaqim. Nggak demikian? Cukup dibaca mustaqim, taqim, tim gitu ya. Kita akan baca ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini bentuk doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, bentuk doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim para ulama menafsirkan
ai al-Islam. Jadi jalan yang lurus yaitu al-Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lagi, hati-hati dengan sin. Karena seringkali orang gini, setelah mu manyun bibirnya nggak balik lagi, mus. Sehingga sin berubah jadi sad. Di kasus ini sin berubah jadi sad, maknanya berubah. Nah, tapi kalau di sirat pakai sin, pakai sad, maknanya tetap sama. Gitu ya. Maknanya tetap sama. Kayak orang bilang Aceh, tulisannya Aceh dengan Aceh pakai C sama. Ya, tulisan dulu kan Aceh. T sama J adalah dibaca C. Tulisannya pakai dua huruf. Tapi maknanya kan sama, sama-sama wilayah Aceh. Begitupun sama misalkan orang bilang Soekarno, tulisannya kan nggak ada yang baca Soekarno, biasa Soekarno. Sekarang sudah nggak pakai O dan E, langsung pakai U. Gitu. Sama, ini pengembangan namanya, pengembangan. Dan di bangsa Arab hal yang seperti itu hal yang biasa juga. Ya, ada dua huruf yang maknanya tetap sama. Nah, kalau berbeda cara baca, nanti itu beda tafsiran, tapi maknanya sangat mendukung antar satu dengan yang lain. Contoh sederhana. Kata Maliki, itu tadi ada dua cara baca. Mim pendek, Maliki, artinya raja. Mim panjang, Maliki, yang merajai. Nah, sekarang yang merajai atau yang menguasai dengan raja, kalau konteksnya untuk Allah, sangat tepat kedua-duanya. Maknanya sangat tepat kedua-duanya. Artinya pada hari nanti kiamat, hari kiamat, Allah lah pimpinan rajanya sekaligus yang mengurusi, yang merajai, yang menguasai hari pembalasan itu. Jadi nggak ada campur tangannya malaikat, nggak ada. Ya, nggak ada campur tangan malaikat. Jadi murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari ini kita terapkan raja dengan yang merajai, itu berbeda. Contoh misal, ya, raja, hari ini raja, itu punya fase, punya masa. Masa, kalau bahasa kita, masa dia masih berjaya, dia akan tetap raja. Nanti raja itu kan diganti dengan putra mahkota. Kayak sekarang Arab Saudi kan diganti dengan putra mahkota. Ya. Nanti kalau atau kalau Indonesia misalkan, karena Republik Indonesia ada yang namanya presiden, kan punya masa paling lama cuma 10 tahun. Jadi kalau dibahasakan dia cuma jadi raja di fase itu saja. Tapi kalau udah selesai, dia udah jadi mantan raja. Tapi tidak bagi Allah. Jadi Allah selama-lamanya jadi raja, jadi malik, dan selama-lamanya Allah akan jadi malik yang merajai. Nah, jadi maknanya walaupun berbeda, tapi tafsirannya ke satu nama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita ulang dari ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ingat kalau sodnya nanti pas dilatih kurang pas, kurang bagus, pakai sin boleh. Pakai sin boleh. Kita masuk ayat berikutnya. Anjuran idealnya satu nafas, tapi kalau tidak kuat kita berhenti alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di ayat pertama sirata ini tulisannya sama. Ada yang bilangnya pakai sid, bilangnya pakai sad juga boleh. Tapi kita mengupayakan pakai sad karena riwayatnya kita pakai sad. Sirata. Setelah 3 huruf yang tebal ini ketemu lam tipis. Kenapa saya sering bilang tebal dan tipis? Karena di lahja orang Arab sangat anti mendengar huruf tebal dibaca tipis, huruf tipis dibaca tebal. Dan kecenderungan orang-orang non-Arab ya kecenderungannya,
itu suka membalikan, tebal dibaca tipis, tipis dibaca tebal. Apakah berpengaruh dengan makna? Iya, berpengaruh. Berpengaruh dengan makna. Jadi kalau dia menipiskan huruf, misalkan dia bacanya di kasus, nggak ada di sini ya. Contoh kasusnya, contoh surah. Surah. Di Al-Quran ada di ayat 22, Al-Quran surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami telah turunkan kepada hamba kami, maka silahkan datangkan satu surat. Fa'tu bi surah. Pakai sin itu. Nah kalau kita bacanya gini, fa'tu bi surah. Fa'tu bi surah pakai sad, maka artinya foto. Ya. Kalau kamu tidak percaya terhadap ayat Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silahkan datangkan satu foto. Foto siapa nanti? Satu gambar siapa? Bingung. Nah, maka surah ada dua makna. Pakai sin artinya surat, pakai sod artinya gambar atau foto. Jadi foto-foto yang ada di rumah misal itu namanya surah. Gambar-gambar namanya surah. Ya. Ada di Quran nggak ada. Ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabat. Dalam fisik, dalam bentuk, dalam wujud, ya, yang Allah kehendaki. Nah, tapi kalau surah pakai sin itu artinya surat. Hati-hati ya. Ini pengucapan tebal tipis bisa berpengaruh. Sin tipis, shad tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Lam tipis, tol maka senyum. Siratal. La-nya dibuka mulut karena fathah la. Ladzina. Kemudian nun ringan ngalir. Mim ringan ngalir. An'amta. Nggak boleh an'amta, nggak boleh dilepas, nggak boleh memantul, nggak boleh juga dihilangkan alirannya. An'amta, nggak boleh an'amta, jadi nggak ada aliran. Harus an'amta. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil, ingat gha tebal. Gha. Tapi enggak ngorok. Kalau ngorok kan cenderung ke kha. Ini enggak. Gha. Enggak boleh juga jadi g. Go enggak ada. Tapi gha. Ghairil. Ya-nya ringan, lembut, ghairil, lamnya mengalir. Ma-nya tipis, jangan mo, tapi ma. Ketemu ghain tebal, mau. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3 ambil nafas. Ghairil ya. Nah di sini di wala itu kan wala tulisan asalnya panjang, wala tulisan asalnya ya panjang, wala artinya dan jangan juga engkau sampaikan kami ke jalan yang sesat. Wala itu artinya jangan engkau tuduhkan atau arahkan kami ke jalan yang dolin, yang sesat. Tapi karena bertemu dengan dod bertasydid, maka la-nya nggak jadi panjang cara bacanya. Cukup ditekan dodnya, walam, tapi dodnya dialirkan. Nggak boleh hilang suaranya. Walad, do, tapi walam, do. Jadi sebelum bunyi do, ada aliran sebelumnya. Walam, do.
Ba-nya berapa? 6 harokat. Dhalin, ya, panjangnya 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 1, 2, 3. Di lam ditekan dulu. Ingat tasydid, jadi lamnya jadi kuat. Bol. Jadi gini, bolin. Jadi bunyi linnya setelah ditekan lin gitu dulu. Ya sekali lagi. Ghairil. 1, 2, 3. Ghairil. Ya, ujungnya nun, jangan rapat lagi bibirnya. Baru kemudian bilang amin. Ya. Jadi amin itu bukan masuk ayat, tapi sunnah dibaca, dan dia dibaca setelah kita sudah nafas baru. Sudah nafas baru. Karena banyak orang baca surat Al-Fatihah digabung dengan amin, waladhdallin, amin. Kapan biasanya terjadi? Pas sholat sendiri. Pas sholat sendiri, pas sholat sunnah, pas sholat zuhur, pas sholat asar yang tidak dikeraskan, itu kecenderungannya gini bacanya. Bacanya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, dallin, amin, gitu ya. Nggak ada nafas tuh jedanya, nggak pakai jeda nafas, maka itu batal sholatnya. Kenapa? Karena amin dimasukkan ke dalam ayat, itu nggak boleh. Tidak boleh lafaz amin dimasukkan ke dalam ayat waladdallin. Dia wajib jeda dulu, wajib nafas dulu. Ya, diputus dulu. Dallin, nafas baru amin. Hati-hati, ini seringkali biasanya suka terbaca saat momennya salat sendiri, salat zuhur, salat asar, salat sunnah, biasanya ini. Ya. Pokoknya salat yang tidak dikeraskan suaranya. Nah, seringkali demikian. Kemudian berikutnya, ini yang juga menjadi perhatian bersama, dipastikan kalau baca surat Al-Fatihah, kita pilihannya mau mutus apa disambung. Kalau mutus, nah harus nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nafas. Tapi kalau mau disambung, otomatis harokat huruf terakhir nggak jadi sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Gitu ya, bunyinya jadi hidup. Karena surat Al-Fatihah sekali lagi tidak ada satu huruf di belakangnya yang sukun tandanya. Sukun itu kenapa bisa terjadi? Karena berhenti. Berarti yang bikin sukun siapa? Kita yang bikin sukun, karena kita yang berhenti. Tapi kalau kita membacanya disambung, maka nggak boleh pakai sukun, nggak boleh pakai sukun. Sama kayak orang azan, seorang iqomat. Ini kesalahan yang banyak terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah pakai fathah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ujungnya sukun. Tapi satu nafas dengan Allahu Akbar. Itu kan ada dua kata itu. Allahu Akbar sendiri, Allahu Akbar lagi sendiri. Kalau digabung harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbarullah. Maka nanti kalau pas takbiran nih Ramadan, Idul Fitri, bunyinya nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pokoknya jeda nafasnya harus jelas. Kalau mau disambung, kalau nggak disambung tadi jedanya harus jelas betul-betul. Allahu Akbar,
berhenti, Allahu Akbar gitu. Jadi nafasnya harus betul-betul terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang yang sudah ngaji aja, anak lihat ya, anak suka perhatikan. Orangnya udah ngaji, udah rajin ngaji. Giliran azan masih begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komatnya begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berubah makna, nggak boleh. Jadi kalau nggak mau berubah makna, pastikan dia berhenti, jeda nafas. Kalau mau disambung, bunyinya jadi ru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi harokat itu penting teman-teman. Tanda baca itu juga penting. Kayak tadi, tanda baca titik saja bermasalah. Habbatus sauda dibaca jadi hayyatus sauda, maknanya berbeda. Padahal cuma beda titik doang. Cuma beda titik saja. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai sini latihannya. Setelah ini satu orang. Jadi satu orang coba nyetorin latihan. Ya, satu orang latihan. Kita talaki satu orang. Cukup ya, kita tutup dulu dengan salawat wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.